Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara, saya akan memberikan satu tema materi saya di hari Sabat ini, yaitu tentang hacker. Kalau kita melihat banyak kasus-kasus besar yang ada di Indonesia ini, yang belum terselesaikan. Sekarang sudah muncul lagi kasus yang baru. Ada sebuah nama akun yang kita semua kalau mengikuti berita akan tahu, yaitu tentang Bjorka, saudara. Sekarang sedang ramai menjadi bahan pembicaraan di mana-mana, khususnya oleh orang-orang IT. Karena sosok ini ternyata dia pandai membobol data, termasuk data para petinggi yang ada di Indonesia. Dari kasus ini saya merenung, saudara-saudara. Ini kalau saya tarik ke ranah rohani, kira-kira arahnya kemana? Saya merenung. Dan saya menemukan ada beberapa hal yang sangat menarik dari kasus ini, saudara. Yaitu, ucapan kita harus hati-hati di media atau di medsos. Karena ada banyak belasan mata yang tidak menyukaimu. Dan sikapmu yang buruk bisa saja disimpan oleh orang, dan saat kesuksesan saudara sudah ada di depan mata, ternyata masa lalu saudara dimunculkan dan dirusak. Sehingga karena kesuksesan yang sudah di depan mata ditutup dengan keburukan-keburukan masa lalu yang dimunculkan oleh lawan, tentu saja akan menurunkan kredibilitas saudara, bahkan karier saudara pun belum apa-apa sudah habis. Jadi kita mesti berhati-hati, saudara. Kalau orang-orang di Amerika itu misalnya seorang career builder, ya, seorang career builder, atau yang bisa membangun sesuatu, mereka rata-rata 70% dari HRD atau pemberi kerja itu selalu melakukan pengecekan di medsos pada setiap orang yang melamar pekerjaan. Misalnya saya ini seorang bagian personalia begitu. Kalau perusahaan saya butuh pegawai, maka pegawai yang masuk itu ternyata tidak cuma dinilai dari kepandaiannya, tetapi juga dari attitude atau sikap atau tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya mereka itu akan melacak kehidupan kita dari medsos. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bjorka ini memang kalau saat ini cukup terkenal dan itu ditakuti oleh banyak orang, saudara. Karena rahasia pribadi, rahasia negara, bahkan perbankan pun bisa dipindah tangankan tanpa dia bisa atau orang lain bisa melacak jejaknya. Jadi seorang hacker itu sangat mengerikan, saudara-saudara. Dulu saat pertama kali saya belajar komputer, saya pernah terlintas di pikiran saya, wah jadi hacker itu enak juga ya. Jadi kalau misalkan saya ingin menembus sesuatu, tak tembus dengan kemampuan sebagai seorang hacker. Tapi saya merenungkan, itu bisa menjadi orang jahat, saudara-saudara. Karena orang baik kalau dia
seolah-olah di depan tuh memiliki banyak kesempatan, bisa saja berubah. Makanya kenapa kita lihat ada rahasia negara Amerika pun pernah dibobol oleh seorang hacker. Ya. Katanya dipenjara berapa ratus tahun begitu, padahal kan itu ngomong aja penjara seumur hidup ya. Tapi itu pembobol data itu sangat mengerikan, saudara-saudara. Saya dulu pernah mendengar juga ketika Indonesia dihina oleh salah satu negara, para hackernya ngamuk sehingga negara itu diserang oleh hacker-hacker, saudara-saudara. Apalagi kalau kita melihat di zaman yang akan datang, itu sudah dikomputerize semuanya. Harus menggunakan komputer, harus menggunakan internet. Wah, ini hacker bisa panen, saudara-saudara. Maka saya katakan dengan munculnya kasus Bjorka ini, saya lalu merenung. Ada beberapa renungan yang saya dapatkan dari perenungan saya. Yang pertama adalah sekali waktu kelak semua data kehidupan kita juga akan terbuka. Karena semua jejak sudah ada catatannya. Makanya banyak sekali orang yang mengatakan, awas loh, apapun yang kamu lakukan dicatat oleh malaikat katanya. Kalau sekarang misalnya saudara yang main komputer, saudara ngetik apapun, itu kalau dihapus, dia masuknya ke recycle bin. Begitu masuk di recycle bin, saudara hapus dengan permanen delete, ya, dihapus total, itu hilang sama sekali. Tetapi bukan berarti jejak digital saudara itu hilang. Tidak, saudara-saudara. Ada satu program yang namanya itu data recovery. Itu pun bisa mengembalikan lagi data-data yang sudah permanen terhapus. Karena biasanya komputer kalau dia ada data yang sangat besar, itu tidak dimasukkan di recycle bin, tapi langsung permanen, ya, betul-betul total. Tetapi bukan berarti data itu tidak bisa dipulihkan. Jadi saudara-saudara, apapun yang kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu semua ada, saya menyebut dengan istilah jejak digital kita. Di dalam kitab Kilyahna atau kitab Wahyu, pasal 14 ayat 13 dikatakan demikian. Dan aku mendengar suatu suara dari sorga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan, mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Perhatikan kata perbuatan-perbuatan mereka. Yang ikut, itu artinya saudara-saudara, jejak digital kita itu tidak bisa dihapus di alam roh. Oleh karena itulah kita harus tahu, kalau hacker itu bisa menghapus jejaknya sendiri, saya yakin ada penghapus jejak-jejak kehidupan kita yang buruk, yaitulah dengan darah Yeshua HaMashiach. Semua jejak-jejak kita, jejak digital kita selama di dunia ini, ketika saudara melakukan dosa dan saudara akui dosa itu di hadapan Bapa Yahweh, maka firman Tuhan katakan, oleh kuasa darahnya dia menghapus segala dosa-dosa kita.
Yang kedua, saudara, yang bisa saya dapatkan dari perenungan saya adalah jejak digital sekali lagi tidak bisa hilang, sekalipun itu sudah dihapus permanen dari recycle bin atau komputer saudara. Tadi saya sudah jelaskan ada yang namanya data recovery, itu aplikasi yang cukup bagus untuk bisa memulihkan semua data yang terhapus tanpa sengaja, atau sengaja pun bisa diambil ulang. Hanya hacker-hacker sejati yang mampu menghapus jejaknya sendiri. Jadi Bapak Ibu, data kehidupan kita sekali lagi tidak bisa dihapus dengan kemampuan apapun, kecuali hanya dengan darah Yeshua HaMashiach. Dan sekarang setelah kita mengenal nama Bapa Yahweh, maka saya tahu bahwa nama Yahweh lah yang juga menghapus segala kesalahan kita. Dulu kita menyembah dengan nama sesembahan yang bukan dari Israel. Dengan kita melakukan pengakuan, pemutusan, semuanya selesai. Di dalam kitab Shemot atau Keluaran 32 ayat 33 dikatakan, lalu berfirmanlah Yahweh kepada Mose, siapa yang telah berdosa terhadapku, aku akan menghapuskan dia dari kitabku. Artinya apa saudara? Artinya ketika seseorang sampai dosanya itu belum mendapatkan pengampunan, maka orang itu akan dihapus namanya dari kitab kehidupan. Yesaya 43 ayat 25, akulah dia yang menghapus pelanggaran-pelanggaranmu demi kepentinganku sendiri dan tidak akan mengingat dosa-dosamu. Ini sebuah nubuatan bagi Yeshua HaMashiach, sang penghapus dosa. Kita bersyukur Bapak Ibu mendapatkan anugerah orang goyim di luar Israel yang memiliki status yang sama, makanya disebut dengan Israel rohani. Sehingga melalui kuasa darah Yeshua HaMashiach, maka segala pelanggaran dan dosa kita tidak pernah ada di depan Bapa, oleh karena dihapus dengan darah Yeshua HaMashiach yang sempurna. Yesaya 44 ayat 22. Saya membacakan beberapa ayat yang saya pikir sangat bagus untuk kita bisa mengetahuinya. Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapuskan pelanggaran-pelanggaranmu seperti awan yang tebal dan dosa-dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku karena aku telah menebusmu. Yohanes atau Yohanan 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yeshua yang datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Hebat sekali saudara, kita memiliki kepastian keselamatan. Jadi kalau kita mendapatkan kepastian keselamatan, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mengikut Tuhan. Kita juga harus tahu Tuhan itu siapa. Lalu cara-caranya untuk kita bisa hidup bersama dengan Tuhan kelak ketika kita mati, itu bagaimana caranya? Itu sebabnya saudara, kenapa ada yang namanya meterai kepemilikan, yaitu baptisan pembaharuan. Dan saya katakan sekalipun saudara sudah percaya kepada Bapa Yahweh, tetapi meteraimu masih salah, maka engkau mustahil bisa selamat. Makanya Tuhan memberitahu, dan saya katakan ini kesempatan yang paling indah saudara.
Kalau Yesua datang, selesai sudah. Karena dunia ini tidak ada Tuhan. Roh Kudus sudah kembali bersama dengan orang-orang yang harus kembali seperti kita. Tapi celakalah kalau sampai kita ketinggalan. Makanya mumpung masih ada waktu, kita pilihi hidup kita. Mana yang belum sempurna, kita sempurnakan. Amin. 1 Yohanan pasal 3 ayat 5. Dan kamu sudah tahu bahwa Dia telah dinyatakan supaya Dia dapat menghapus dosa-dosa kita. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Jadi nanti Bapak Yahweh melihat kita, itu bukan melihat dosa kita, tetapi melihat kesempurnaan ketaatannya Yesua. Karena Yesua itu menjadi pintu masuk bagi keselamatan kepada Bapak Yahweh. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, pernahkah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan kita melakukan pertobatan? Kita harus tahu Bapak Ibu, karena ada orang yang mengatakan, ini seorang pendeta ya, dia bilang begini, kalau saudara mau mengakui dosa saudara, saudara juga harus mengumumkan kepada jemaat. Saya bilang salah, tidak pernah ada yang model seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau kita membaca di dalam kitab Matius atau Matius 6 ayat yang ke-6, dikatakan, dan engkau ketika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada dalam ketersembunyian, dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, Dia akan menjawab engkau dalam keterbukaan. Artinya apa saudara? Artinya kita cukup masuk kamar, berdoa, minta ampun, akui semua dosa-dosa yang pernah saudara lakukan, maka engkau dipastikan hidupmu kembali menjadi bersih di hadapan Tuhan. Dan tentunya jangan kita melakukannya lagi, saudara. Sekarang perenungan yang ketiga. Pertanyaannya adalah, apa sih sebetulnya tujuan hacker membongkar data orang lain? Menurut saudara, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mempermalukan orang lain. Apalagi kalau sekedar data kan tidak mengambil uang, saudara. Lalu tujuannya apa kalau bukan mau mempermalukan? Kecuali kalau memang mereka mengambilnya uang, lah itu sudah jelas tujuannya, yaitu mengambil atau mencuri melalui kemampuan dia sebagai hacker. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, siapa sih sebetulnya oknum yang suka mempermalukan manusia? Menurut saudara siapa? Ya kuasa setan, saudara-saudara. Yesua pernah dipermalukan habis-habisan. Bahkan orang mempermalukan Yesua itu sampai sekarang loh. Ada yang mengatakan Yesua itu kawin, ya. Ini parah sekali, saudara-saudara. Ya, saya nggak perlu cerita yang kemana-mana, karena pengejek-pengejek, nyinyir-nyinyir Yesua itu sangat banyak. Jadi jangan heran kalau kehidupan kita mau benar, dinyinyirin orang, itu kita harus memakluminya. Orang yang mau hidup benar, itu kadangkala susah, saudara. Kalau orang sudah mendapatkan stempel buruk untuk memulihkannya, itu harus membayar harga, sehingga orang itu pola pikirnya bisa terbalik. Sama seperti Sakai atau Sakeus, ketika dia mau memulihkan nama baiknya, dia harus mengembalikan uang sampai berkali-kali lipat. Tujuannya adalah
Ketika orang didatangi oleh pejabatnya atau ajudannya atau bawahannya Zakai, orang yang biasanya ketakutan, wah aku mau diperes lagi, tapi sekarang dikasih uang. Sehingga gaya berpikir orang-orang yang pernah diperas itu terbalik. Itu saya katakan bayar harganya cukup mahal, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kalau kita dinyinyirin orang, abaikan saja. Tunjukkan kemampuan kita sebagai murid-murid Yeshua yang baik. Jadi kita juga, kalau saya katakan, jangan kita ikut mempermalukan Yeshua dengan sikap perbuatan kita yang tidak menjadi berkat. Amin. Sekarang yang keempat, perenungan saya yang keempat adalah, bayangkan apa yang terjadi nanti ketika anti-Hamasyah itu berkuasa. Maka data-data pribadi saudara, bahkan kepemilikan pribadi saudara, tidak bisa lagi saudara nikmati. Saudara punya rumah, saudara nggak bisa menikmati. Ini kalau sudah anti-Hamasyah berkuasa. Saudara mau apa coba? Kalau penguasanya anti-Hamasyah yang menguasai dunia ini, mereka membuat sebuah peraturan bahwa apapun yang saudara miliki harus didaftarkan, harus diserahkan kepada sang penguasa tunggal. Maka saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa yang saudara miliki, kekayaan yang selama ini saudara kumpulkan, tidak ada artinya. Tetapi bagi kita, orang-orang yang percaya, kita pasti sudah rapture. Amin, Bapak Ibu. Karena saya meyakini, ketika anti-Hamasyah itu datang dan Roh Kudus kembali, maka dia pun akan membawa kita. Jadi kita mesti sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Karena data-data itu bisa saja diambil. Sekarang saja penipuan-penipuan atas nama data itu banyak terjadi, saudara-saudara. Baru-baru ini di Padang ya, ada seseorang yang mendapatkan pesan singkat dari Bank BRI yang palsu. Jadi bukan aslinya Bank BRI, tapi oknum yang ngaku-ngaku dari BRI. Memberitahu kalau ada perubahan tarif transfer, lalu disodori formulir dan disuruh mengisi sekaligus PIN number terbuka, saudara. Dan ternyata begitu data itu masuk, hanya dalam hitungan menit, maka tabungan orang ini yang memiliki tabungan yang besar dari 1,1 miliar kesedot mereka semua, saudara. Saya lihat di televisi, ya, di berita, orangnya sampai nangis sambil terduduk di kantor polisi. Dia lapor polisi, tetapi ya bagaimana? Karena mereka kehilangan jejak, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya kita mesti sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kalau sampai saudara tertinggal, selesai sudah. Apakah rumahmu, perusahaanmu masih bisa saudara kelola? Bisa, tapi total di bawah penguasaan mereka. Zaman anti-Hamasyah, manusia tidak memiliki apapun. Sekarang yang kelima, saudara-saudara. Jika hacker itu bisa mengubah atau mencuri data asli sehingga orang
bisa tidak memiliki apapun. Bagaimana jika oleh ulah setan saudara mengira menyembah kepada Tuhan yang benar, kepada sesembahan yang saudara anggap itu hebat, ternyata itu adalah hasil dari hacker sejati, yaitu si setan yang mengubah nama asli Tuhan kita yang sumbernya dari Israel, sekarang bisa memiliki sumber nama bukan dari Israel, dan orang tidak sadar, saudara. Apakah itu tidak mengerikan sekali? Saudara tahu apa yang saya maksudkan? Jadi ayolah, khusus bagi saudara yang belum tahu kode ucapan saya, coba saudara, pernah nggak saudara curiga akan fenomena yang aneh saat ini? Pendeta yang katanya sekolah dan bertitel, tetapi tidak tahu nama Yahweh, sementara dia sendiri teriak-teriak haleluya. Sumbernya dari Israel, tapi namanya bukan dari Israel. Pernahkah saudara curiga? Tidak sadarkah bahwa waktu berlari sedemikian cepat, dan kita toh masih santai dan tidak peduli dengan panggilan sang pemilik nama itu sendiri? Tidakkah saudara merasa aneh dengan orang-orang yang mati-matian menolak nama kudus Bapa Yahweh, bahkan menolak dan ngajak bertengkar, tapi mereka berkata haleluya? Itu membingungkan, saudara. Apakah saudara sadar kalau nama Bapa Yahweh sudah diretas oleh hacker dengan tujuan menyesatkan manusia? Bersiaplah, waktunya sudah tidak lama lagi. Sekarang perenungan yang keenam. Saya mengutip dari seorang dosen Departemen Teknik Elektro dan TI Fakultas Teknik UGM. Dia berkata begini, menilai dibanding menindak dan melacak Bjorka, dia bilang, tim respon darurat sebaiknya berfokus mempertebal keamanan data. Selain itu, selanjutnya lebih mengedukasi masyarakat dan institusi agar memiliki budaya penyimpanan data secara aman. Karena seiring pesatnya perkembangan teknologi, maka tidak aman, tidak selamanya sistem perlindungan data mampu menangkal serangan cyber. Tanpa ada pembaharuan, sistem perlindungan data dan sistem manapun tidak akan tahan peluru di lekang zaman. Artinya, aman kemarin belum tentu aman sekarang. Ngeri ya saudara-saudara? Memang betul, sekarang ini tinggal adu kemampuan orang yang bikin aplikasi dengan para hacker. Ya, jadi kita harus tahu Bapak Ibu bahwa kalau adu kepandaian antara orang-orang yang ahli dalam bidang IT, yang pandai dia yang menang. Orang bikin aplikasi tapi bisa ditembus, aplikasi nggak akan laku, saudara-saudara. Oleh karena itu saya katakan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh kita harus hati-hati. Kalau dikatakan aman kemarin belum tentu aman hari ini, kita pun mesti waspada. Kemarin mungkin iman kita kuat, hari ini bisa saja gugur, saudara-saudara. Oleh karena itu, Yeshua selalu mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoa senantiasa. Karena akan tiba waktunya, betul-betul penggerusan iman itu menjadi semakin nyata. Oleh karena itu, saya katakan kita mesti pertebal iman kita, sehingga ketika Yeshua datang, kita bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Bapak Ibu,
dalam iman kita bisa saja hari ini kuat, tapi besok gugur. Karena ada banyak cara setan untuk meretas iman kita. Dengan didatangkan banyaknya masalah, tantangan hidup, khususnya perekonomian dan tekanan yang lainnya. Tapi yang paling berat sekarang adalah karena perekonomian. Kadangkala kebenaran dikorbankan demi untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh sekali lagi, jangan pernah beralih dari iman kita kepada Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach sampai kapanpun. Amin. Dan sekarang yang terakhir, saudara-saudara, perenungan yang ketujuh. Pemerintah kita itu berkata, kita sudah menangkap Bjorka, tapi ternyata bukan itu orangnya. Di daerah lain ditangkap lagi, bukan itu orangnya. Sulit untuk melacak karena kerjanya itu bagaikan siluman, saudara-saudara. Kalau saudara mau bikin email saja, sekalipun saudara ada di Indonesia, seolah-olah saudara itu tinggal di Singapura, itu pun gampang kok. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau setan itu selalu berusaha untuk mengelak dan sadar saat diketahui identitasnya. Oleh karena itu kita yang sudah tahu kebenaran, tetaplah berada dalam kebenaran. Karena di akhir zaman ini, setan sedang meningkatkan kekuatan serangannya berkali-kali lipat. Karena ini adalah masa-masa yang terakhir. Sekarang setan dengan berbagai macam cara berusaha untuk mengacaukan identitas dirinya yang saat ini sudah mulai diketahui oleh banyak orang yang percaya. Makanya kita semua menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dialah Yahweh Elohim kita. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Di pagi yang indah ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pada pagi ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami berdoa supaya apa yang telah kami dengar, kami diberi kemampuan juga untuk menjadi pelakunya. Terima kasih, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan Bapa Yahweh. Hari Raya Yom Teruah atau peniupan Nafiri pada hari Minggu 25 September 2022 pukul 5 sore dengan tema Bergumul bersama Yahweh, berdamai dengan diri sendiri. Ibadah pagi digabung sore. Demikian. Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah Sabat kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Yefareke Yahweh we ismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka.
Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit ne kau friat pat kau frivahem teka syekar ala peka westerotjoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua Hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru.
datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh, Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu, Yeshua, yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu, Yeshua, yang ubah hidupku. Cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu, Yeshua, yang telah selamatkanku. Telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.